Saya diundang oleh DPP karena dari 10 itu yang diundang itu ada 3. Siapa aja? 3 orang saya, Dadang Supriyatna ya, Ya. terus Pak Dedi dan Bunia. Oh. Halo bro, balik lagi ke channel DFTK. Kita masih sama Kang Dadang, cuman kita bicara persoalan yang hal yang berbeda khususnya untuk pilkada kan. Ya. Nah, pilkada Kabupaten Bandung di mana seluruh pilkada di Indonesia di hold atau ditunda. Siap-siap aja kawan-kawan yang mau mencalon seperti Kang Dadang ditunda dulu, kemudian karena ini anjuran dari pemerintah karena ada wabah atau virus yang sedang berkembang. Nah, balik lagi persoalan pilkada Jawa Barat nih kan terkait dengan pilkada Kabupaten Bandung maksud saya. Ini kan saya lihat beberapa spanduk, kemudian siapa namanya di sosial media. Ini kan sudah jauh-jauh hari nih. Nah, sejauh ini gagasan apa yang akan bentuk untuk maju di pilkada Kabupaten Bandung? Oke. Saya kira bahwa perlu kita pahami ya, bahwa pilkada di negara kita itu secara serentak itu rencananya ada 270 kabupaten, kota dan provinsi. Banyak juga ya. Di antaranya di Jawa Barat itu ada 8. Di Jawa Barat ada 8. Nah, di antaranya ada Kabupaten Bandung, Ya. ada Depok, ada Kerawang, Indramayu, Pangandaran, Tasik, dan daerah lainnya ya, Sukabumi dan Cianjur. Ya. Jadi ada 8 kabupaten kota se Jawa Barat, jadi 270. Nah, di antaranya saya di Kabupaten Bandung dan kebetulan saya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Jabar 2, yaitu di Kabupaten Bandung. Kebetulan ada pilkada dan sekarang itu dari Golkar ya Pak Dadang saya sudah 2 periode. Iya, betul. Kita mengikuti kompetisi secara sehat dan baik ya. Karena di Partai Golkar itu ada penjaringan secara internal dari 15 orang yang mengambil formulir pada bulan November itu yang mengembalikan 10 orang. Nah, dari 15 mengembalikan formulir jadi 10 orang. Khusus Partai Golkar kan? Nah, dari Partai Golkar, dan kemarin saya salah satu yang diundang oleh DPP, yaitu pada bulan Maret ya. Pada bulan Maret, saya ingat tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Yeah. Tanggal 20 Maret saya diundang oleh DPP karena dari 10 itu yang diundang itu ada 3. Siapa aja? 3 orang saya, Dadang Supriyatna ya, terus Pak Dedi dan Bunia. Jadi dari 3 orang ini diberikan kewajibannya memberikan pembiayaan untuk survei, karena dari DPP itu akan menunjuk lembaga survei yang betul-betul independen dan fair ya, terhadap survei-survei yang akan dilakukan. Siapa yang kira-kira yang popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, dan itu bisa yakin menang, mungkin Golkar nanti akan memutuskan siapa. Nah, saya adalah salah satunya, dan mudah-mudahan ini ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tanggal 23 ya kan, 23 Maret, Ketua Komisi 2 Bang Doli itu mengundang KPU dan Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Pak Tito. Nah, akhirnya karena dampak corona ini belum tentu diprediksi kapan ini selesai, karena kalau kita runut latar belakang kejadian virus ini pernah terjadi di negara kita itu pada tahun 1918. Ternyata di situ dalam pemulihannya itu dulu ada yang namanya flu Spanyol, bukan corona namanya. Spanyol. Ya. Pemulihan sampai pemulihan kembali ekonomi negara itu kurun waktu 2 tahun ya. Memang dulu bedanya dengan sekarang beda.
dulu itu informasi tidak cepat ditanggap oleh masyarakat luas. Sekarang itu ya maaf dengan adanya medsos ini lebih cepat dan lebih cepat menyebar, dan terutama hoax juga. Jadi hoax juga tidak bisa dikendalikan. Nah, ini satu perbedaan. Nah, mudah-mudahan dengan cepatnya informasi, beda dulu dengan sekarang ya, tidak 2 tahun kayak di tahun 1918 kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan di tahun ini mah yalah jangan 2 tahun lah ya, kelamaan. Saya menghitung dari anggaran APBD provinsi aja 46 triliun, digeser 18 triliun itu sudah hampir 40%-nya. Hampir setengahnya. Ya, hampir setengahnya. Jadi bayangkan kalau seandainya corona ini terus berjalan, maaf, 1000 kali maaf, jangan dilecehkan. Iya, jangan dilecehkan. Jadi mohon maaf. Nah, lebih baik kita kembali kepada selaku masyarakat yang turut terhadap himbauan daripada pemerintah. Buktinya pilkada diundur. Kenapa? Karena itu tidak bisa diprediksi selesainya kapan. Kan dalam wabah ini kan setelah dikatakan secara nasional sudah bersih, itu kan ada recovery, pemulihan secara langsung virusnya. Ekonomi belum tentu bisa 2 bulan 3 bulan bisa stabil. Dolar sudah berapa sekarang? 17.000. Bayangkan kalau itu pertama bulan depan amit-amit ya, saya kira mudah-mudahan marhabannya Ramadan dengan datangnya bulan suci Ramadan virus ini hilang. Amin. Ya, saya yakinlah kita semua kalau berdasarkan keyakinan kita agama Islam, kita berdoa kepada Allah, tapi tetap secara syariat kita jangan gegabah itu aja. Kita harus hidup sehat, ya, harus tetap jaga aktivitas, pola makan, ya, supaya kita juga tetap imun kita ini tetap stabil. Kaitan tadi dengan pilkada, saya kira belum tentu kapan. Tahapannya baru sampai di DPP kemarin ya kan. Dari kita mah udah nyampe ke DPP tinggal 3 nama. Nah, kapan ini dimulai lagi tidak tahu. Nah, KPU menyampaikan ada 3 opsi. Pertama itu diundur dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, opsi kedua diundur dalam waktu 6 bulan dari yang sudah ditetapkan bulan September, dan yang ketiga diundur sekitar 9 bulan. Nah, setahun ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau kita ada 3 opsi, pertama akan dilaksanakan opsi pertama itu pada tanggal 9 Desember 2020. Opsi yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 17 Maret tahun 2021. Opsi ketiga pada tanggal 29 September tahun 2021. Pemerintah pusat sudah sepakat bahwa kondisi pilkada itu ditunda. Kita lebih baik mengamankan nyawa masyarakat itu. Lebih penting. Kaitan tadi dengan apa yang menjadikan motivasi saya menjadi bupati, memang kita sebelumnya pernah menjadi kepala desa kan. Saya waktu jadi kepala desa itu pada usia 26 tahun. 26 tahun. Jadi perlu saya sampaikan dari pengalaman saya jadi kepala desa 2 periode, dari ketua KNP Kabupaten Bandung 2 periode, terus jadi anggota DPD Kabupaten Bandung juga 2 periode, dan sekarang di provinsi. Ini merupakan suatu pengalaman yang tentunya insya Allah kita paham. Jadi Kandes ini dari bawah to up gitu ya. Jadi saya betul dari bawah. Kita hidup dari bawah dan kita mulai ngejabat dalam posisi dulu ada Karang Taruna, ada kepala desa, anggota dewan juga. Jadi di DPRD Kabupaten 2 periode. Sekarang naik ke provinsi. Ya. Nah, itu kan dari segi gagasan dari pengalaman ya kan ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, dari lubuk hati paling dalam, kenapa sih pengen di Kabupaten Bandung gitu? Pertama saya punya cita-cita ya, karena saya ingin mengangkat harkat derajat para ustadz dan ustadzah Kabupaten Bandung. Jadi saya dulu waktu jadi kepala desa antara ulama umaro ini sangat seimbang. Artinya saya harus bisa mengangkat harkat derajat ustadz-ustadzah yang berjumlah kurang lebih se-Kabupaten Bandung. Ada 14.000 ustadz-ustadzah. 14.000? Ada banyak juga ustadz karena mayoritas agama di Kabupaten Bandung itu agama Islam. Dengan pola bahwa saya akan berikan langsung honorium setiap bulan kisaran 500.000 per orang, ya, sehingga ustadz-ustadzah itu
bisa mendidik anak-anak dan juga diperbantukan untuk mendidik anak-anak sekolah dari SD dan SMP ya, sehingga lulusan SD dan SMP ini insya Allah mudah-mudahan tahfidz Quran. Amin. Nah kemudian kan ini kan dari segi tahapan kan sudah dari segi gagasan. Nah ini kan tinggal menunggu putusan dari internal partai ya, internal partai Golkar. Nah dari segi tahapan ini masih belum tahu kan kapan putusannya. Memang kalau ketika itu muncul kan berarti akan secara mekanisme harus mundur dari DPRD provinsi. Apakah udah dipikirkan di sana kan? Saya kira kalau seandainya kita udah ada rekomendasi dari DPP Partai Golkar bahwa saya yang diusung oleh Partai Golkar secara konsekuensinya berdasarkan undang-undang tentang MD3 ya, kita harus mundur, disepakati. Karena bagi saya pelayanan dimanapun ini insya Allah bermanfaat, apalagi di pemerintah Kabupaten Bandung bahwa di situ ada beberapa isu strategis ya. Pertama bagaimana penanggulangan masalah bencana banjir, yang kedua bagaimana masalah sampah, yang ketiga masalah daya beli. Ini yang kami merasa tertantang untuk bisa memperbaiki kondisi di Kabupaten Bandung. Iya. Itu kawan-kawan yang Kabupaten Bandung itu gagasan dari Kang DS nih, yang sering disampakan DS Dadang Supriyatna. Nah kemudian kan tadi kan bicara rekomendasi partai dan yang lain. Nah persoalannya ketika partai tidak merekomendasikan, posisi Kang DS mau seperti apa? Apakah terus di DPRD atau bagaimana? Ya kalau secara normatif partai ya kita harus mengikuti ya, ikuti partai, keputusan partai seperti apa. Yang jelas bahwa partai juga tidak akan gegabah dalam rangka memutuskan, dan itu pasti ada alasan-alasan yang tentunya bisa kenapa begini, karena alasannya ini dan sebagainya. Saya yakin dan saya percaya bahwa Partai Golkar lebih profesional lah dalam menentukan orang. Betul. Saya tidak karena jujur karena saya ini kader Golkar dari semenjak kecil, bukan hanya jadi kepala desa saja, tapi saya dari usia 15 tahun sudah berkiprah dalam hal organisasi ya. Karena waktu kecil itu saya memang sudah dihadapkan dan sebagai pokar dan pembelajaran kader-kader yang ada di desa waktu itu. Sehingga bagi saya ya Golkar sudah tua, Golkar sudah profesional dalam menentukan suatu keputusan. Golkar itu kawan-kawan partai yang pengalamannya sangat banyak, partai yang sudah puluhan tahun di Indonesia. Nah selanjutnya kan ini kan nggak akan sendiri ya kan, pasti butuh wakil bupati. Sejauh ini ada kriteria nggak buat jadi wakil dari Kang DS? Saya kira bahwa kalau untuk wakil sih ini kan tergantung daripada DPP ya yang DPP itu ya. Tetapi kalau misalkan secara personal harus ada masukan, prinsipnya bagi saya dengan siapapun chemistry ya. Chemistry kita ini yang paling penting, kita satu visi satu misi bagaimana untuk bisa lebih meningkatkan dan kabupaten harus bangkit, edukatif ya, dinamis, agamis dan sejahtera. Dinamis ya. Karena saya ada slogan bedas, di sini ada tema bedas itu kalau menurut artinya bahasa Sunda ya, itu kuat, tenaga besar. Bedas kalau diakronimkan mungkin ada huruf B-nya bangkit, E-nya edukatif, D-nya dinamis, A-nya agamis, dan S-nya sejahtera. Saya yakin kalau misalkan kita bisa bangkit dengan pendidikan yang lebih profesional, sehingga kita bisa dinamis ya untuk bersaing dengan daerah-daerah yang lain, dibarengkan dengan agamis, insya Allah dengan itu bisa sejahtera. Hei Anda yang selama ini menjadi masyarakat Kabupaten Bandung yang punya kriteria bedas, cocok jadi wakilnya Kang DS. Sedang dicari ya kan? Belum beres nih. Sedang dicari nih. Ya, kalau Anda punya kapasitas itu bisa melamar Kang DS. Nah, selanjutnya kan akhirnya kan beberapa postingan juga. Tapi sebelumnya sih pernah lihat ada Kang sama Kang Sahrul Gunawan nih, si aktor ganteng pada zamannya, walaupun masih ganteng sekarang. Nah, ini sejauh mana komunikasi sama Kang? Saya secara intens mungkin komunikasi itu dengan Sahrul Gunawan ya. Kalau dengan yang lain mungkin saya belum ya.
jujur saja. Saya banyak yang mau nanya, saya ingin jadi wakilnya gimana? Ya, saya jujur saya katakan, saya dengan komunikasi dengan calon wakil ini ya paling dengan Sarul lawan. Ya. Karena saya harus berpikir dulu di internal Golkar dulu. Oh, Kang Sarul itu udah mau jadi wakil gitu. Ya, dia mau posisikan. Oh, saya mah nggak akan maju bupati, saya pengennya wakil aja. Gitu. Ya. Oh. Jadi artinya sudah komunikasi jauh ya. Dan dalam rangka silaturahmi kan dengan siapapun kita boleh. Ya, gitu betul. Boleh aja. Kebetulan Sarul ini salah satu sosok yang tentunya muda religi juga. Ya, muda religi. Jadi saya kira chemistry-nya udah pas. Milenial pula kan. Nah, mudah-mudahan karena dengan yang lain jujur saya belum ada komunikasi. Belum ya? Ada yang beberapa yang malu-malu kucing dan sebagainya. Saya pikir ya kita sama-sama berjuang dulu di internal. Ya. Karena di internal itu yang sangat menentukan. Siapa yang kira-kira pantas, nanti ada hasil survei juga. Ada survei dari Partai Golkar. Tinggal ditunggu. Barangkali kan terakhir ada yang mau disampaikan kepada warga Kabupaten Bandung sebelum nanti pilkada yang akan dilakukan gitu. Walaupun masih belum jelas waktunya kapan. Barangkali silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung yang saat ini sama bahwa dengan adanya wabah corona yang menyebar di negara kita bahkan secara dunia, mohon maaf, tolong harus sabar dulu ya, karena dengan adanya kebersamaan, kekompakan kita untuk melaksanakan himbauan-himbauan daripada pemerintah pusat, maka akan lebih cepat corona ini menghilang di negara kita. Dan kalau kita tidak melaksanakannya, saya katakan ini akan lama. Kasihan anak-anak kita ke depan. Jangan sampai lama tidak belajar, ya, lama tidak sekolah sehingga pemikiran itu harus kembali lagi ke dasar atau nol lagi. Nah, bayangkan kalau seandainya kedua orang tuanya sibuk sehingga anak tidak dipikirkan, itu juga pasti bahaya imbasnya nanti ke depan. Nah, manfaatkan Android secara maksimal dan efektif juga ke hal yang positif. Saya yakin dengan belajar di rumah akan bisa dalam kondisi darurat saat ini, dan kita tunda dulu pilkada, tetapi mungkin pilkada tetap dilangsungkan. Kapannya tidak tahu, ini nunggu keputusan. Yang paling penting, insya Allah kita akan terus berkiprah untuk masyarakat, ya. Baik itu sekarang saya lagi kondisi sebagai anggota DPD Provinsi Jawa Barat, tetap memantau perjalanan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berupa bantuan langsung tunai, jangan sampai ada kesenjangan dan jangan sampai ada konflik horizontal. Ya, itu penting. Kenapa? Karena kalau terjadi konflik horizontal di masyarakat ini lebih bahaya. Tidak menghiraukan lagi masalah social distancing atau physical distancing, tapi kondisi di lapangan itu dikhawatirkan karena kondisi perut lagi lapar, ya ini emosi dan kriminal. Mohon secara bersama-sama Pak Kapolsek, Kapolres, ya Pak Kades, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, jadilah pemimpin yang bijaksana. Jadilah pemimpin di daerah atau di desa dan di lingkungan secara arif dan bijak. Jangan menganak-emaskan dan menganaktirikan masyarakat. Itu saja pesan dari saya. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan, saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan serta kemudahan dalam langkah apapun. Salam dari saya Haji Ilham Supriyatna, SIPMSI, salah satu bakal calon dari Partai Golkar. Salam pedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas kawan-kawan, jangan lupa ya. Segitu aja deh, kita jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Dialektika Official. See you next time. Audio